So guys, welcome back to Updated Adian Channel. Nama gue Greg. Jadi ini dia iPad termurah dari Apple yang sangat menjanjikan. Setelah 2 minggu pemakaian, memang ini tablet, tapi fungsinya menurut gue bisa lebih dari sekedar tablet. Emang apa yang buat dia istimewa? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Pertama kita mulai dulu dari iPad OS 14. Yes, OS terbaru ini memungkinkan kita untuk punya fitur seperti layaknya laptop atau MacBook juga. Mulai tersedianya search bar yang semakin pintar untuk mencari keseluruhan file yang ada di iPad, widget semakin pintar dan useful, browser desktop class yang capable untuk run dan switching ke beberapa tabs, dan yang terakhir paling gue suka adalah bisa menjalankan 3 aplikasi bersamaan yang sangat-sangat mulus tanpa ada animasi lag atau ada kendala lainnya. Kedua, kita ngomongin aksesoris. Tentu iPad 8 generation ini masih support Apple Keyboard atau Apple Smart Keyboard dan Pencil first generation. Kita mulai ngomongin dari Pencil. Ya, Pencil ini sekarang jauh lebih worth it untuk dibeli karena fungsinya semakin lebih luas. Contoh, sekarang ketika kalian mau nyari apapun, itu nggak usah ribet-ribet nyari di keyboard, tapi bisa langsung nulis aja pakai pensil selama itu bentuknya text field. Gua suka banget. Kedua, ketika kalian punya keyboard ataupun ya misalkan kalian nggak mau beli smart keyboard, keyboard apapun yang support Bluetooth, itu komennya sangat luas layaknya di MacBook. Gua suka. Dan untuk pertama kalinya di iPad support kursor atau mouse yang menjadikan iPad ini ya seperti laptop. Gua suka banget. Dan terakhir, aksesoris ketika kalian mau copy file juga tentu bisa asal kalian punya adapter atau punya flash disk yang ujungnya lightning connector. Performa di iPad ini dapat 2 kali peningkatan dibanding iPad 7 generation kemarin. Iya, iPad terbaru ini mengandalkan Apple A12 Bionic chip dengan sistem fabrikasinya 7 nanometer yang sama kayak di iPhone XS series kemarin. Kalau misalkan kalian belum dapat gambaran performa dari iPad ini, biar gua jelasin. Ngedit pakai iMovie ataupun LumaFusion bisa berjalan dengan baik. Dengan catatan, LumaFusion itu kayak Adobe Premiere. Jadi kalian mesti masukin load, template, preset menggunakan ya hard disk ataupun flash disk. Jadi saran gua beli aja adapter atau dongle buat nyolokin pindahin file tersebut. Sisanya aman. Dan kalau kalian penasaran gimana performa gamingnya, wah, gue udah ngetesin pakai game PUBG bisa dapet settingan grafik di smooth dengan opsi frame rate itu ada di 90 fps yang sangat amat mulus. Gyroscope pun juga mantap. Kalau kalian tanya Genshin Impact gimana? Ya bisa berjalan dengan baik, cuman panasnya memang lebih panas ketimbang game PUBG. Karena wajar, ini game berat banget. Oh ya, ada dari kalian yang tanya di video unboxing kemarin, Bang kalau dipakai Procreate ataupun Adobe Photoshop bisa nggak? Bisa, dan tentu support Apple Pencil first generation yang sangat-sangat berguna. Oh ya, gue juga suka sih Adobe Photoshop sekarang lebih mirip kayak di versi desktopnya. Ya walaupun masih ada perlu polesan sedikit, tapi at least kalau gue perlu edit dadakan, gue bisa ngandalin iPad ini. Pokoknya untuk performa nggak usah ditanya lagi leh, udah ngebut. Sekarang gue akan bahas bagian desain layarnya. Iya, iPad ini masih membawa ukuran layar 10,2 inch dengan bezel yang sama tebalnya kayak di iPad 7 generation sebelumnya. Menurut gue ukuran layar segini sih udah pas lah ya. Mau dipakai kerja multitasking, masih cukup luas. Dipakai nonton, masih imersif. Dan kalau misalkan mau dipakai buat keseharian juga oke banget. Ukurannya pas. Cuman mungkin harapan gue di next iPad 9 generation, bezelnya bisa mengadopsi dari iPad Air 3 yang udah ada, karena bezelnya tipis tapi lebih kelihatan kekinian aja gitu. Sekarang gue akan bahas ke user experience. Layar di iPad ini membawa Retina display dengan pixel 1620x2160 dengan panel layar menggunakan IPS LCD plus color gambutnya itu bisa nyentuh sRGB 97%. Jadi warna yang dihasilkan iPad ini sudah sangat vibrant, colorful, dan nyaris true to life. Ya, jadi ketika kalian mau desain pakai Adobe Photoshop ataupun gambar di Procreate, warna yang dihasilkan udah nyaris akurat dan bisa diandalkan. Kalau misalkan kalian tanya untuk kecerahan maximum brightness-nya bisa nyentuh berapa? Jawabannya bisa nyentuh 500 nits yang masih nyaman kalau mau dipakai outdoor ataupun indoor ya aman banget. Pokoknya ya layarnya udah bagus lah.
Walaupun ini iPad termurah dari Apple, tapi satu hal yang harus gue appreciate kalau bahan material yang dipakai itu tidak ada pengecualian. Ya, menggunakan aluminium metal asli yang sangat premium, solid, dan firm juga. Untuk berat menurut gue masih relatif ringan, jadi ketika kalian mau pakai iPad ini menggunakan satu tangan di keadaan landscape ataupun portrait, itu tidak akan bikin tangan cepat pegel, which is good. Oh ya, iPad ini menurut gua juga cukup tipis walaupun nggak setipis iPad Pro 9,7 inch gua. Oh ya, lanjut untuk desain. Ya, simple sih, seperti ciri khas Apple. Cuman ada logo buah apel di tengah, di bagian pojok kiri atas ada kamera, terus di bagian bawah ada tulisan iPad, that's it. Kelihatan simple, minimalis, tapi premium. Untuk battery life di iPad ini menurut gue sangat awet. Ya, kalau gue sedikit compare dengan iPad Pro 9,7 inch yang sebelumnya gue pakai, iPad ini bisa bertahan 2-3 jam lebih lama, padahal dengan pemakaian yang sama. Kayak ngetik-ngetik di OneNote, buka Safari sambil nonton YouTube, dan ketika gue lagi ngetik-ngetik, biasanya gue jalanin Apple Music di background, terus dipakai Netflix, dan main game sesekali bisa bertahan seharian penuh dalam sekali ngecharge. Padahal kalau di iPad Pro 9,7 inch yang gue pakai itu bertahan dari pagi sampai ya jam 6 sore lah ya. Tapi iPad ini bisa bertahan beneran sampai malam. Dan ketika kalian perlu ngecharge pun, Apple memberikan brick 20 watt fast charging di dalam boxnya. Yang menurut gue oke lah, cepet-cepet aja, nggak cepet banget. Speaker di iPad ini sama kayak di iPad termurah sebelumnya yang Apple buat. Menggunakan stereo speaker tapi nggak seperti yang kita kenal, yaitu nggak di bagian atas bawah atau kiri kanan yang memberikan suara imersif. Hanya satu sisi di bagian bawah aja. Tapi walaupun begitu, kualitas suara yang dihasilkan menurut gua udah bagus. Bass berasa, clarity berasa, treble berasa, overall balance. Suaranya ya cukup kencang walaupun nggak sekencang iPad Pro 9,7 inch gua. Jadi ini dia live testnya, make sure kalian pasang headphone ataupun earphone supaya bisa mendapat kualitas suara dari iPad ini. Langsung gue play di volume 100% dan sekarang gue play. Ya, kayak gitu. Dan FYI, iPad termurah ini masih sediain port jack 3.5 loh. Mantep ya. Hal yang selalu gue suka di produk Apple adalah privacy dan security. Yes, OS ini bisa gue bilang adalah OS terbaik, teraman, dan susah diretas. Ingat, teraman bukan berarti nggak bisa diretas ya, jadi jangan salah paham. Makin kesini makin kelihatan tindakan Apple makin nyata. Contoh, ada activity tracker di Safari yang fungsinya ketika ada ads yang mau ngikutin kalian, nanti sistem akan auto block supaya kaliannya nggak diikutin sama iklan-iklan yang nggak jelas gitu lah ya. Pokoknya semakin nyata. Dan ngomongin keamanan, iPad ini masih membawa Touch ID yang sangat convenient untuk unlock, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Tinggal sentuh aja di sensor Touch ID, terus tinggal klik masuk tanpa harus ribet-ribet kayak Face ID sekarang ini sih. So guys, itu dia kelebihan yang sangat gue suka, kepake dan berguna di iPad 8 generation terbaru ini. Tapi tentu karena setiap elektronik tidak ada yang sempurna, langsung aja akan gue bahas kekurangan pertama. Oke, ada beberapa hal yang harus dikorbankan di bagian layar untuk iPad termurah ini. Pertama, layarnya tidak laminated, alias layar yang kita sentuh sama actual display itu tidak nyatu kayak di iPad Pro, iPad mini, ataupun iPad Air, yang bikin ada sedikit latency yang berasa ketika kita menggunakan Apple Pencil. Tapi sebenarnya kalau nggak di slow-mo ya nggak bakalan berasa juga sih. Intinya tidak ada touch delay ataupun multitouch walaupun tidak di-laminated. Yang bikin problem adalah ketika kita tapnya sedikit kekencangan di bagian tengah, itu berasa agak kopong aja. Kedua, fitur True Tone Display tidak tersedia, jadi layar di iPad ini tidak bisa mengadaptasi lingkungan di sekeliling kita supaya bikin mata kita tentunya nyaman. Ketiga,
layarnya tidak ada lapisan anti-glare yang bikin iPad ini jadi gampang banget reflektif. Jadi gue berharap semoga di next iPad 9 generation mungkin layarnya udah di-laminated, fitur True Tone display tersedia, dan udah ada lapisan anti-glare-nya. Sayang banget base model iPad terbaru ini tuh masih 32GB belum 64GB. Jadi buat kalian yang nanya, "Bang, emang base storage 32GB cukup ya?" Jawabannya sih tergantung. Kalau misalkan kalian beli iPad ini cukup buat kebutuhan entertainment dan main game aja, ya 32GB cukup. Tapi kalau misalkan kalian beli iPad ini untuk produktivitas sambil main game kayak Procreate, Adobe Photoshop, LumaFusion, terus dipakai main game PUBG, Genshin Impact, dan lain-lain, pasti akan nyimpen banyak dokumen. Jadi gua rasa 32GB gak cukup. Saran gua ketika kalian mau beli iPad ini untuk produktivitas, belilah yang 128GB untuk extra storage. Tapi kalau misalkan kalian budgetnya ada segini, ya bisa diakalin dengan cara subscription iCloud Drive, bayar 15.000 per bulan untuk dapat 50GB. Jadi ya alternatifnya mesti bayar, tapi at least better than nothing sih. Kamera depan di iPad ini membawa resolusi 1,2 megapiksel aja. Yang gimana ya, dipakai video call kaliannya masih kelihatan, tapi yang lihat gak gitu tajam. Mau dipakai selfie hasilnya nggak detail, apalagi kalau misalkan di low light itu bakalan hancur banget detailnya. Jadi gue rasa Apple menghadirkan kamera depan di iPad ini cuma biar kelihatan komplit dan ada aja gitu. Jadi saran gue jangan ekspektasi berlebihan untuk kamera depannya ya. Untuk kamera belakang sih hasilnya masih oke, dan untuk videonya juga oke sih. So guys, itu dia review 2 minggu bersama iPad 8 generation tahun 2020 terbaru ini. Kalau ditanya apakah worth it, menurut gue untuk iPad termurah dari Apple, ini sangat worth it karena performanya sangat-sangat ngebut. Tapi kalau misalkan kalian tanya, "Bang, mending iPad Air 3 atau iPad 8 generation terbaru ini?" Jawabannya jelas iPad Air 3 sih. Ya, kalau misalkan kalian punya budget lebih, langsung ke iPad Air 3 karena layar laminated, True Tone display, kamera depan lebih bagus, pokoknya lebih kelihatan kekinian aja. Dan kalau misalkan kalian tanya, "Bang, mending iPad mini 5 atau iPad 8 generation ini?" Jawabannya juga tergantung. Kalau misalkan kalian nggak perlu smart keyboard sih, ambil aja iPad mini karena layarnya udah di-laminated dan lebih kecil juga. Tapi kalau misalkan kalian butuh layar besar dan smart keyboard, ya kalian tahu lah ya harus ambil yang mana. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.